Halo insan metafisiker semua. Ya, malam hari ini kembali berjumpa dengan saya, The Mulia Superriyatna. Ya, saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hal yang mungkin ini akan membuat Anda terguncang imannya, terutama bagi umat Kristen, saudara. Ya, ya. Apa yang hendak saya sampaikan, saudara? Siang ini saya mendapat sebuah pertanyaan kembali dari anak saya yang baru berusia 11 tahun. Ya, anak saya ini kerap kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang sebuah hal yang fundamental bagi kehidupan, termasuk hari ini. Hari ini dia bertanya begini, jadi orang-orang mengatakan, di dalam kitab mengatakan bahwa manusia itu terbuat dari debu tanah. Namun mengapa kulit kita, daging kita kok nggak rapuh, ya, tetapi elastis seperti slem, katanya. Saudara, pertanyaan itu menggelitik saya, tetapi that's the truth, itu adalah kebenaran. Ya, di dalam kitab suci, salah satu kitab suci dikatakan bahwa manusia terbuat dari debu tanah. Sebagai umat Kristen, Anda tahu pernyataan tersebut. Tetapi secara sains dikatakan bahwa manusia terbuat dari cairan. Dan fakta yang hari ini kita dapati, bahwa tubuh manusia lebih mencerminkan terbuat dari cairan, dengan tingkat elastisnya, dengan segala sesuatunya. Karena kalau terbuat dari tanah, sampai dengan hari ini, tidak ada material yang terbuat dari tanah yang begitu lentur, begitu elastis. Tetapi kalau dari air, banyak sekali material yang amazing, bahkan salah satunya adalah material yang digunakan untuk pesawat luar angkasa, yang mampu meredam panas dan tingkat tingkat gesekan yang tinggi, yaitu sesuatu yang terbuat dari air. Ya, saudara, pada kesempatan kali ini apa yang hendak saya sampaikan mungkin akan menjadi sebuah topik, sebuah materi tepi jurang, ya, saudara, sesuatu yang ya tidak akan ada banyak orang yang mau membahas hal ini, tetapi saya akan menyampaikannya karena kembali lagi tujuan saya membuat channel ini adalah menyampaikan sebuah pencerahan bagi lebih banyak orang, tidak terfokus pada golongan tertentu. Dan kalau kali ini lebih terfokus kepada umat Kristiani, ya kiranya Anda menerima ini sebagai suatu pencerahan, ya, supaya Anda menjadi tercerahkan, tidak gelap gitu ya, mengertinya lebih terang gitu ya, saudara. Saudara, kalau Anda meneliti lebih banyak lagi kitab suci, maka Anda akan mendapati banyak hal yang kalau kata bahasa orang Priuknya membagongkan, saudara, ya, mind-boggling, membingungkan. Salah satunya adalah ya yang tadi itu, kitab suci mengatakan bahwa kita terbuat dari tanah. Dari sisi sains mengatakan kita terbuat dari cairan. Hal lain lagi di dalam kitab suci dikatakan matahari itu tidak dibuat di hari pertama, tetapi di hari kesekian. Lalu pertanyaannya adalah hari yang terjadi sebelum matahari itu diciptakan, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu parameternya apa? Yang menjadi pengukurnya apa? Sementara matahari belum diciptakan. Anda dapat bayangkan, sementara fakta realnya yang hari ini kita tahu, sebuah hari itu dihitung berdasarkan matahari. Ya, saudara bayangkan. Saudara coba jalankan logikanya gitu. Maka masakan matahari baru dibuat di hari berikutnya, kok sudah ada hari pertama, hari kedua, dan hari seterusnya. Itu hal yang membagongkan yang terdapat di dalam catatan kitab yang disebut kitab suci. Ada banyak hal kalau Anda menjelajah membaca banyak kitab suci, akan banyak hal Anda temukan itu membingungkan. Iya, saudara, ada banyak pemikir, ada banyak orang
pintar, ya tanda kutip, mengatakan bahwa agama itu adalah didesain oleh sekelompok orang untuk menjajah suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa. Maka salah satu caranya adalah masuk melalui jalur agama. Dengan cara mendesain sebuah agama, tentu saja berikut kitab sucinya. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa di dalam cara proses membuat sebuah kitab suci ada sekelompok orang yang memiliki kuasa menentukan bahwa catatan ini boleh masuk ke dalam kumpulan yang disebut kitab suci, dan yang ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan itu dilakukan oleh sekelompok orang dalam proses yang disebut kanonisasi. Saudara, saya menyampaikan ini bukan untuk mendiskreditkan suatu agama, tetapi saya memberikan sebuah perspektif lain yang anti mainstream. Saya akan mengajak Anda menelaah sebuah gambaran cerita tentang mengapa Yesus sebelum terangkat ke surga atau sebelum meninggalkan murid-muridnya kala itu, mengapa ia tidak meninggalkan kitab suci? Sebuah catatanlah yang dianggap kitab suci. Tidak ada, saudara. Mengapa? Apakah kitab suci tidak penting? Mengapa Yesus meninggalkan murid-muridnya tanpa kitab suci? Ya, saudara. Tetapi yang terjadi adalah Yesus meninggalkan atau memberikan Roh Kudus, bukan kitab suci. Sejujurnya, saudara, saya sendiri sangat kritis dengan apa yang dicatat, yang ditulis oleh yang disebut kitab suci. Karena saya mendapati banyak yang membagongkan. Maka cara saya untuk berinteraksi dengan Tuhan, cara saya untuk mengetahui sebuah fakta kebenaran tentang fundamental kehidupan, saya memilih cara menyatu atau terkoneksi dengan Roh Kudus. Ruhul Kudus, Roh Suci, itu adalah kitab yang tersirat, bukan kitab yang tersurat. Maka kebenaran-kebenaran yang didapat di dalamnya, saya merasakan jauh lebih murni, dan ajaibnya, suatu kebenaran yang dipaparkan oleh Roh Kudus tidak bisa didebat, tidak bisa dipatahkan oleh argumen manusia. Berbeda dengan apa yang didapat di dalam kitab suci. Yang tersurat, maka akan dengan mudah dipatahkan atau seseorang akan berargumen dan menjadi batal sebuah keyakinan yang ditulis di dalam kitab tersebut. Salah satunya yang tadi itu. Kok manusia terbuat dari tanah, padahal saintis dan fakta hari ini tubuh manusia lebih mencerminkan terbuat dari cairan. Ya, saudara. Ada banyak hal. Saudara, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bagian dari nawacita channel ini dibuat, yaitu insan yang tercerahkan. Tujuannya adalah untuk memberi pandangan, untuk mencerahkan Anda sendiri yang memutuskan berdasarkan berbagai perspektif yang saya sajikan di channel saya ini, termasuk apa yang saya sampaikan kali ini. Bahwa faktanya Yesus tidak memberikan kitab suci sebelum ia pergi meninggalkan umatnya. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan sebuah kebenaran terhubung dengan Roh Suci itu sendiri yang Yesus berikan ketika ia meninggalkan umatnya kala itu. Bukan mempercayai sebuah catatan yang didesain oleh sekelompok orang yang pada faktanya memberikan banyak kebingungan. Kiranya apa yang saya sampaikan, yang saya dapatkan dari percakapan dengan anak yang berusia 11 tahun ini, boleh membuka sebuah pemahaman baru bagi Anda. Terima kasih.